Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Novi Sulistiani, nomor induk mahasiswa 25010900573, LPTK Universitas Widya Dharma Klaten, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Negeri Pandantoyo 1, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap belajar dengan Bu Novi? Siap. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa agar seluruh kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sabrina, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai.
Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, sudahkah kalian sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Sarapan dengan apa? Tempe. Terus ikan, ada lagi apa? Ayam, nasi. Tahukah kalian nasi itu terbuat dari apa? Padi. Padi termasuk makhluk hidup jenis apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Apakah kalian tahu kalau tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh? Tahu. Apa saja kira-kira bagian tubuh tumbuhan? Akar. Buah. Novi mempunyai sebuah tanaman cabai. Kita akan mempelajari bagian tubuh dari tanaman cabai beserta fungsinya. Namun sebelum Bu Novi lanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu Novi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Untuk lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Tepuk semangat, 1, 2, 3. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, di sini Bu Novi akan menunjukkan kepada kalian sebuah video pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Mari kita sama-sama. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar selaput. Akar tunggang memiliki akar utama dan pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar selaput memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun mengkulit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyaluran. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Sudah kita simak bersama ya video pembelajaran tadi. Apakah kalian masih ingat bagian tubuh tumbuhan apa saja? Mulai dari yang terbawah, akar, lalu batang, daun, bunga, dan buah. Jadi bagian tubuh tumbuhan itu ada 5 ya, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Masing-masing bagian tubuh tumbuhan itu mempunyai fungsi. Ya, akar menyerap air dan sari mineral dari dalam tanah, batang menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, daun sebagai tempat fotosintesis, bunga sebagai alat perkembangbiakan, buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bu Novi akan membagikan sebuah puzzle, ya, puzzle tentang bagian tubuh tumbuhan. Masing-masing akan Bu Novi bagi satu persatu. Ya, kalian menyusun pada lembar kerja, lalu beri nama pada masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Misalnya nanti ada gambar akar, kalian tarik tanda panah, ditulisin akar. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sekarang dibagi. Silakan dibuka puzzle-nya masing-masing. Najwa, Bu Novi minta tolong dibagi ke teman-teman yang lain ya. Nanti kalian menyusunnya di LKPD ini ya. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Apakah sudah membentuk potongan seperti yang di depan? Sudah berhasil memberikan tanda panah yang ada namanya? Siapa yang mau memperlihatkan hasil karyanya ke depan? Ayo angkat tangan. Sabrina, oke silakan. Halo teman-teman saya, Sabrina. Ini hasil karya saya. Sudah sesuai ya? Terus jelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhannya apa saja Sabrina? Ini ada akar, Ya, ini batang, ya, ini daun, Hah? bunga, ya. dan buah. Sudah sama seperti milik kalian? Sudah. Good job. Tepuk tangan untuk Sabrina. Jadi bagian tubuh tumbuhannya itu yang paling bawah itu akar ya. Lalu yang sebelah sini batang, daun, bunga, dan buah. Ya, biar lebih semangat untuk mengikuti kegiatan berikutnya, mari kita sama-sama tepuk semangat velocity. Bu, bunga. Well, tepuk tangan untuk kelas KB. Jadi sesuai dengan bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Akar letaknya di mana? Yang paling bawah ya. Letak akar ada di paling bawah. Fungsinya untuk menyerap air dan sari mineral dari dalam tanah ya. Menginjak bagian atasnya yaitu ini namanya apa? Batang. Fungsinya batang apa? Untuk ya mendistribusikan air dan sari mineral dari dalam akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Akar ini bentuknya macam-macam anak-anak. Ada yang berkayu dan juga ada yang tidak berkayu. Kebetulan ini tanaman cabai ini berkayu.
bagian tumbuh-tumbuhan berikutnya, yaitu apa ini? Daun. Daun bentuknya pipih dan juga lebar. Fungsinya sebagai tempat memasak makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi pada siang hari karena untuk bahan bakarnya yaitu membutuhkan panas matahari. Daun ini warnanya kebanyakan itu hijau anak-anak. Sudah pernah lihat ya? Ya. Namun beberapa ada yang warnanya merah atau kuning. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok kebanyakan daun warnanya hijau? Ada yang tahu? Ya, daun berwarna hijau karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Di dalam daun ini juga terjadi proses pernapasan. Karena pada permukaan daun ini terdapat mulut daun atau yang lebih kita kenal dengan nama stomata. Menginjak ke bagian tumbuh-tumbuhan berikutnya. Apakah ini? Bunga. Ini masih kuncup-kuncup ya bunga. Ada yang masih ingat di tayangan video tadi fungsinya bunga untuk apa? Ya? Ya, bagus. Sebagai proses perkembangbiakan tanaman. Ini proses perkembangbiakannya pakai bunga ini. Ya. Bunga ada bagian-bagiannya, ada tangkainya, ada mahkota, putih, benang sari, kelopak, dan selanjutnya ini gongnya. Apakah ini? Ya, ini bagian buah. Ya, kira-kira fungsinya buah untuk apa? Ya, apa? Ya, menyimpan cadangan makanan. Jadi zat air dan mineral dari dalam tanah ini selain sebagian untuk proses metabolisme pada tubuh tumbuhan itu sendiri, kalau ada sisa disimpan berupa cadangan makanan ini, namanya buah. Buah ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang Bu Novi akan membentuk kalian ke beberapa kelompok kecil sesuai dengan bidangnya ya, dan akan memberikan sebuah LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan sini. Nah, ini LKPD-nya ya. Nanti kalian secara berkelompok silahkan berikan nama pada nomor masing-masing. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 apa? Lalu setelah sebutkan bagiannya, sebutkan fungsinya. Akar buat apa? Batang buat apa? Dan sebagainya. Siap? Siap. Silakan. Ini nanti tabel untuk ditempel, pada nomornya. Jadi kalian foto, diberi tulisan di sini ya. Nama bagian tumbuhannya apa, fungsinya apa, dipotong lalu ditempel-tempel. Saling bekerja sama ya. Sudah selesai? Ada yang mau presentasi ke depan? Mau juga, silakan. Yo, yang lain silakan disimak ya, temannya yang
depan. Silahkan, Selvi dan juga Yobi. Ya, sudah benar semua ya? Sesuai dengan punya kalian? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan perwakilan anggota kelompok maju ke depan untuk menempel hasil karyanya. Ayo sini. Inilah karya dari masing-masing anggota kelompok. Semua sudah berhasil menunjukkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Ya, mulai dari nomor 1, daun. Fungsi daun untuk melakukan proses fotosintesis. Nomor 2, buah. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 3, akar untuk menyerap air dan sari mineral dari dalam tanah. 4, bunga untuk berkembang biak. Nomor 5, batang untuk mengedarkan sari makanan dan juga air dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Mari kita beri kamu hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat. Yes! Itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Ya, untuk merefleksikan perasaan kalian terhadap kegiatan pembelajaran hari ini, di sini Bu Novi punya sebuah papan. Namanya How do you feel today? Apa yang kalian rasakan pada hari ini? Nah, ini ada masing-masing stick es krim dengan foto kalian. Silahkan kalian ekspresikan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini bisa dengan ekspresi senang, sedih, dan juga ini marah. Silahkan mencari fotonya. Setelah Novi amati, semuanya memilih emoji lembah yang sedang yang gembira. Mungkin ada yang mau bercerita kenapa kalian memilih emoji yang pertama. Angkat tangan. Dan kenapa senang hari ini? Karena pembelajaran hari ini sangat seru. Ya, pembelajaran hari ini seru katanya Aden. Siapa lagi yang ingin bercerita? Ayo. Kenapa memilih emoji riang? Ya, Nayu memilih emoji riang karena pada hari ini dia bertemu dengan banyak teman. Setelah kemarin hari Minggu libur ya, Nayu riang karena ketemu kembali dengan teman-teman tercintanya di kelas 4 ini. Ya, tepuk tangan untuk semua. Sekarang Nayu akan mengulas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Ya, bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja bagian tubuh tumbuhan? Akar, terus batang, fungsi akar, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Aden. Untuk menyerap air dan mineral. Ya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi batang, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya.
Jadi fungsi batang menyebarkan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun, ya, Selvi? Ya, untuk proses fotosintesis atau menyimpan makanan, memasak makanannya sendiri. Fungsi bunga, Mila, ya, fungsi bunga. Ya, untuk proses perkembangbiakan. Fungsi buah, siapa yang bisa? Ya, untuk menyimpan cadangan makanannya. Kita sebagai sesama makhluk hidup wajib bersyukur ya terhadap segala karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk dengan adanya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana cara mensyukuri keberadaan tumbuhan di sekitar kita? Bisa dengan merawatnya, melestarikan, tidak boleh merusak, ya, memberikan asupan air dengan cara menyiram, memberi pupuk, memanfaatkan sepenuhnya dan sebagainya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sule Orang Cemara. Sambil Suwe ora jamu, jamu kodong kelo. Suwe ora jamu, jamu pisan atine gelo. Suwe ora jamu, jamu kodong kelo. Suwe ora jamu, jamu pisan atine gelo. Anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendidikan kalian selanjutnya. Amin. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Sabrina dipimpin untuk membuka Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. See you on the next day. Bye.